Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malin Sani, saya dari kelas 5A dengan NIM 118-20614. Di sini saya akan melaksanakan pengujian uji sak fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan molekul-molekul makanan yang kompleks dan berenergi tinggi dari komponen-komponen yang lebih sederhana oleh tumbuhan hijau dan organisme autotrofik lainnya dengan keberadaan energi cahaya. Tujuan dari praktikum ini yaitu menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Sebelum melakukan pengujian, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Bahan yang pertama yaitu ada daun yang saya pakai yaitu daun jambu biji yang belum dipetik ya. Kemudian alkohol 70%, larutan iodin, kertas mika 4 warna, ada warna kuning, biru, hijau, dan merah, aluminium foil, dan air. Kemudian alat yang akan digunakan yaitu ada wadah sebanyak 5 buah, panci, sendok, gunting, paper clip, dan juga kompor. Langkah yang pertama yaitu kita menentukan tanaman yang akan kita uji. Tentunya tanaman tersebut terkena cahaya matahari langsung. Langkah yang kedua yaitu tutuplah sebagian permukaan daun dengan menggunakan aluminium foil dan juga kertas mika 4 warna dengan menjepitnya menggunakan paper clip. Diamkan selama beberapa jam. Di sini saya mendiamkan daun tersebut selama 24 jam. Jangan dipetik ya. Langkah yang ketiga yaitu petiklah daun yang sudah didiamkan selama 24 jam. Kemudian buka paper clip yang terdapat pada permukaan daun. Setelah itu rebus daun-daun ini secara bergantian satu persatu. Few moments later. Langkah selanjutnya yaitu setelah daun-daun ini direbus, kemudian daun-daun ini akan direndam dengan larutan alkohol 70%. Tunggu perendaman ini selama 45 menit. 2,000 years later. Setelah menunggu 45 menit perendaman, selanjutnya daun-daun ini dicuci bersih dan disimpan di atas piring.
Setelah daun dicuci bersih, kemudian kita tetesi dengan larutan iodin satu persatu. Setelah itu kita amati apakah terdapat perubahan warna atau tidak. Ini dia penampakan yang terjadi pada semua daun setelah ditetesi larutan iodin. Pada hasil yang saya dapat dari praktikum kali ini yaitu tidak terjadinya perubahan warna pada semua daun. Hanya saja daun yang tidak ditutupi oleh kertas mika berwarna kuning terlihat lebih gelap dari daun yang lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena ada beberapa kemungkinan, yaitu kurang rapatnya menutup daun sehingga masih terdapat celah daun untuk terkena sinar matahari. Oleh karena itu hasilnya tidak ada perubahan warna. Dan juga daun yang direbus terlalu lama, karena klorofil pada daun jambu biji mudah larut, sehingga perebusan daun dianjurkan tidak terlalu lama. Bila tidak terjadinya perubahan warna, berarti pada daun tersebut tidak terdapat karbohidrat atau amilum. Daun yang ditutupi aluminium foil bereaksi negatif dengan larutan iodin, karena permukaan daun tidak terkena sinar cahaya matahari sehingga tidak berlangsungnya proses fotosintesis dan tidak menghasilkan amilum. Panjang gelombang cahaya biru berkisar 435 hingga 480, hijau 500 hingga 560, kuning 580 hingga 595, dan merah 650 hingga 760. Cahaya yang efektif pada proses fotosintesis yaitu cahaya biru dan merah. Larutan iodin pada uji ini yaitu untuk mengetahui adanya amilum pada proses fotosintesis atau tidak. Sedangkan larutan alkohol yaitu untuk melarutkan klorofil pada daun sehingga daun akan berwarna pucat. Bisa karena fotosintesis tidak harus membutuhkan cahaya matahari langsung, karena reaksi tersebut dapat terjadi apabila terdapat cahaya tampak dari manapun sumbernya. Radiasi yang dipancarkan oleh sinar matahari antara lain gelombang ultra ungu, inframerah, dan termasuk cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat dari manapun sumbernya, contohnya cahaya lampu. Fotosintesis berperan penting bagi makhluk hidup lainnya. Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan akan menghasilkan zat seperti glukosa, oksigen, dan air. Dengan bantuan campuran karbon dioksida dan air, fotosintesis akan menghasilkan glukosa atau gula dan air yang akan dijadikan sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan manusia. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.